Oke, selamat sore, siang, pagi, dan malam untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait analisis dari film Mahatma Gandhi dan perjalanan Mahatma Gandhi yang berkaitan dengan materi kemarin sebelumnya, yaitu terkait dengan filsafat Timur tentang spiritualitas. Mungkin boleh di next. Ini adalah anggota kelompok kami. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil Ayafa. Dipersilakan. Selanjutnya ada perjalanan hidup Mahatma Gandhi. Muhammad Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, India. Adalah seorang tokoh pemimpin dunia yang terkenal karena perjuangannya untuk kemerdekaan India dan filosofi non-kekerasan. Setelah menyelesaikan pendidikan hukum di London, ia bekerja di Afrika Selatan, di mana ia menghadapi diskriminasi yang mendorongnya untuk memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Pengalaman ini membentuk pandangannya dan taktik protes damai yang ia kembangkan. Dikenal sebagai Satyagraha. Dalam perjalanannya, Gandhi memimpin berbagai aksi protes yang bersejarah, termasuk Salt March pada tahun 1930 yang menyoroti ketidakadilan pajak garam Inggris. Meskipun menghadapi penangkapan dan tentangan besar, ia tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Namun di akhir hayat Gandhi dibunuh oleh seorang ekstremis Hindu, menandai akhir tragis bagi seorang pemimpin yang telah menginspirasi jutaan orang melalui ajaran cinta perdamaian. Meskipun begitu, warisannya sebagai simbol perlawanan non-kekerasan tetap hidup hingga kini. Next. Nah, selanjutnya ini kita bakal membahas tentang 4 prinsip ajaran hidup dari Mahatma Gandhi. Boleh langsung next saja. Yang pertama ini ada Satyagraha yang tadi udah sempat dibahas. Nah, Satyagraha ini itu berasal dari kebenaran, itu Satya, Agraha itu kekuatan. Jadi kalau misalkan dijadiin satu, Satyagraha itu dapat diterjemahkan menjadi kekuatan jiwa. Nah, dalam konsep ini sendiri itu Satyagraha ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, yang dimana dia itu anti terhadap kekerasan, penghinaan, dan propaganda yang berapi-api merintangi tujuan ini. Jadi tujuannya tuh untuk antara kedua belah pihak itu bisa mencapai perdamaian tanpa harus melakukan kekerasan. Nah, di strategi ini juga Gandhi eh, menggunakan gerakan non-koperasi yang artinya nggak mau bekerja sama sekali dengan penjajah Inggris. Dia itu salah satu caranya tuh seperti menolak untuk mematuhi peraturan Inggris, kayak misalkan tadi pajak garam yang dinaikin itu mereka tolak banget, dan mereka juga em, menolak melakukan penolakan besar-besaran terhadap pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan Inggris pada masa itu. Next, selanjutnya ahimsa akan dijelaskan oleh Daniel. Ya, yang selanjutnya ini ada prinsip ahimsa. Jadi secara simpel ini berarti Gandhi mengajarkan bahwa tentang anti kekerasan. Jadi ahimsa ini secara harfiah berarti tidak menyakiti. Jadi tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi juga tidak membenci maupun memperalat orang lain. Jadi tidak menyakiti ini mempunyai arti yang luas. Jadi ajaran ini menekankan pada perjuangan kemerdekaan rakyat yang hak hidup manusia dan pemberontakan tanpa menggunakan kekerasan. Jadi Gandhi yang pertama adalah ahimsa. Kata ahimsa ini juga berasal dari kata Sanskerta yang berarti tanpa kekerasan. Jadi maksudnya ini kegiatan melawan atas ketidakadilan dengan tanpa kekerasan ataupun menggunakan tindakan yang damai. Jadi ahimsa merupakan prinsip yang ditemukan dalam ajaran agama, namun oleh Gandhi digunakan sebagai dasar dalam konsep-konsep sosial politiknya. Next. Selanjutnya di sini ada hartal. Hartal merupakan bentuk protes damai yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dan rakyat India sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajah Inggris. Dalam hartal sendiri, semua kegiatan bisnis dan pekerjaan seluruh negeri dihentikan, seperti toko-toko ditutup, dan para pekerja berhenti bekerja dan masyarakat tidak melakukan aktivitas sehari-hari sebagai tanda protes. Uniknya dari kegiatan hartal itu sendiri dilakukan dengan cara damai. Selain mogok kerja, orang-orang juga berpuasa dan melakukan kegiatan bagaimana dan kegiatan keagamaan untuk menunjukkan perlawanan mereka tanpa menggunakan kekerasan. Hartal ini
Harta yang dipimpin oleh Gandhi menjadi salah satu cara efektif untuk menekankan pemerintah kolonial Inggris karena menurunkan aktivitas ekonomi dan menunjukkan kekuatan solidaritas rakyat India. Peristiwa ini menjadi awal perjuangan panjang selama 28 tahun yang berakhir dengan kemerdekaan India. Terus selanjutnya ada Swadesi. Nah, kalau Swadesi sendiri itu kaitannya dengan semangat. Kalau Swadesi itu lebih ke boykot barang-barang produk dari luar negeri, terutama dari Inggris. Jadi Gandhi itu mengartikan Swadesi itu sebagai menggunakan apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri, alias mereka tuh lebih menggunakan barang-barang yang dibuat atau diproduksi dari India daripada menggunakan barang-barang dari luar negeri. Next. Jadi analisis film dari film Gandhi 1982 itu tuh mengajarkan perjalanan hidup seorang Mohandas Karamchand Gandhi, Gandhi yang merupakan tokoh utama dalam film tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan di India. Gandhi juga berfokus pada filosofis Satyagraha yang udah dijelaskan tadi, yaitu perlawanan tanpa kekerasan. Film ini tuh menunjukkan bahwa metode ini berhasil dalam mengumpulkan dukungan massa untuk melawan penjajahan Inggris. Pada karakter Gandhi ini eh, memiliki kedalaman menggambarkan dirinya memiliki kedalaman emosional dan kompleksitas. Itu tuh mencerminkan keteguhan dan kerentanan manusiawinya. Selain menggambarkan sebuah perjuangan politik, film ini juga mengangkat tema keberagaman dan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Berikut ada referensi yang digunakan. Next. Terima kasih semuanya sudah mau mendengar dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.